Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mari kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermuajahah dan bermujalasah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah ringan kita hadir di majelis ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mampu beristiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin wal hadirat jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Masjid dalam Islam bukan sekedar bangunan untuk tempat sholat,
melainkan simbol peradaban, pusat pembinaan umat, dan epicentrum transformasi sosial. Sejarah mencatat bahwa Masjid Nabawi di Madinah bukan hanya tempat ibadah ritual, tetapi juga menjadi pusat pendidikan sosial, politik, bahkan militer. Dari masjid inilah lahir peradaban Islam yang sangat gemilang, bahkan mampu menandingi, melampaui imperium besar dunia saat itu, yaitu kekuasaan Romawi dan Persia. Kemudian di era modern ini, banyak masjid yang megah secara fisik, akan tetapi kehilangan roh peradaban. Masjid sering hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, terutama ibadah mahdhah, sementara peran sosial, pendidikan, dan pemberdayaannya nyaris hilang dari masjid. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, penting bagi kita bersama-sama untuk menghidupkan kembali spirit Masjid Nabawi, agar masjid yang kita cintai ini kembali menjadi sentral peradaban bagi umat Islam. Hal ini bisa kita lihat masjid dalam perspektif Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kita bisa menemukan di dalam ayat suci Al-Quran yang menegaskan bahwa masjid sebagai fungsi pokoknya adalah tempat untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita bisa menemukan di dalam surah Al-Jin ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang artinya, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya kau sembah. Ayat ini, Bapak Ibu yang saya hormati, menunjukkan fungsi utama masjid, menjaga tauhid, membersihkan umat dari kesyirikan. Nah, fungsi utama inilah yang kemudian harus kita jaga bersama-sama, harus kita lestarikan bersama-sama, dan harus menjadi tujuan masjid sebagai tempat yang mulia yang kita gunakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ju'ilat lil ardu masjidan, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran."
Bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini ingin menyampaikan pesan bahwa beliau menekankan keluasan fungsi masjid bukan hanya fisik bangunan, tetapi juga semangat pembinaan umat dimanapun berada. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada zaman sekarang, era sekarang, masjid yang dijadikan sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bangunannya sudah sungguh sangat luar biasa. Termasuk masjid yang kita cintai ini memiliki bangunan yang sangat megah, sangat nyaman untuk beribadah, dan bisa kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Mari kita lihat Bapak Ibu yang saya hormati, fungsi Masjid Nabawi dalam sejarah peradaban Islam. Qadarullah, alhamdulillah, tahadus binikmat, kurang lebih 1 minggu yang lalu saya dapat kesempatan untuk belajar secara langsung dari syekh-syekh yang ada di Ummul Qura dan syekh-syekh yang berada di Jami'atul Maqari Al-Madinatul Munawwarah dalam rangkaian Duta Quran. Jadi kemarin saya baru pulang dari Tanah Suci menjadi Duta Quran 3 dari program Markas An-Naba Al-Azim yang berada di Saudi Arabia. Dari Indonesia ini diseleksi dan ada 15 yang terseleksi dan lolos. Termasuk saya dari MBS Hifdzul Ulum Pekajangan Pekalongan. Tentu syarat utamanya harus tahu bahasa Arab, baik tulis maupun lisan, dan harus memiliki hafalan Quran yang sebagaimana dikriteriakan. Banyak yang daftar tapi banyak yang gagal. Nah, qadarullah, atas izin dan atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan, saya lolos mengikuti seleksi Duta Quran yang ketiga, belajar di Markas Al-Azim yang berada di wilayah Mahbahjin. Memang jauh, sebagaimana Bapak Ibu barangkali yang pernah berangkat haji itu wilayah untuk pemondokan haji. Kalau umroh kan dekat gitu ya. Tapi karena niwatinya itu belajar, nawaitunya itu memang kesana bukan hanya untuk umroh, maka mau tidak mau, suka tidak suka, harus disukai. Dari situ Bapak Ibu yang saya hormati, saya banyak belajar. Pertama, bahwa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mencintai rumahnya, harus mencintai baitnya, harus mencintai masjidnya. Ini penting. Sebagaimana kita mencintai yang lain. Kalau mencintai sesuatu yang kita cintai hanya separuh, setengah, tidak kafah, maka bukti kecintaan kita
tiada berarti. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pembelajaran yang saya lakukan ini Tahdits Binikmat kemarin, belajar mulai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Belajarnya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi kalau masuk jam 8, jam setengah 8 itu syekhnya sudah datang. Syekhnya sudah datang. Jadi tempat belajar dan tempat untuk nginapnya itu harus jalan kaki sekitar setengah jam. Setengah jam jalan kaki ke tempat belajarnya. Setengah 8 syekhnya sudah datang. Jadwal pembelajaran jam 8 kurang seperempat sudah dimulai. Jadi ternyata belajar di Tanah Haram itu belajarnya polanya berbeda. Polanya berbeda. Kalau di tempat kita belajar di sekolahan, jadwalnya jam 7, masuknya jam 7 lebih 10 menit gitu ya. Itu sudah termasuk kasih. Gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan itu pula saya belum pernah sebelumnya, walaupun pernah ke Tanah Haram, itu mengelilingi Masjidil Haram. Belum pernah, baru kemarin. Tapi kalau mengelilingi Masjid Nabawi, saya kira Bapak Ibu juga pernah. Tapi jarang Bapak Ibu kemudian ke sana mengelilingi Masjidil Haram. Kalau Masjid Nabawi barangkali pernah, tapi kalau mengelilingi Masjidil Haram itu jarang. Nah, dalam kesempatan itu, di tengah-tengah pembelajaran yang kami lakukan, 15 dari Indonesia, kemudian sebagian diikuti dari Afrika, karena habis dari Indonesia nanti gelombang dari Afrika. Karena markas Tadarus An-Naba itu untuk dunia, salah satunya untuk Indonesia. Ketika mengelilingi Masjidil Haram, itu didampingi oleh penerjemah resmi Masjidil Haram, Dr. Musaddad. 3 jam jalan kaki. 3 jam. Ya. Karena tidak hanya muteri saja selesai, tidak. Tapi dikenalkan tempat-tempat satu persatu. Mana rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil bermain, mana tempat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggembalakan kambing, dan apa makna dibalik para nabi dan para rasul itu memiliki profesi sebagai penggembala kambing, mana tempat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang ilahi kalimatillah, rumah Abu Bakar, rumah Umar, rumah Utsman, rumah Ali, rumah Khadijah radhiyallahu anha, satu persatu kami kunjungi. Satu persatu. Beliau mengatakan bahwa salah satu di antara kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pusat ibadah dan spiritualitas. Masjid adalah pusat sholat berjamaah pertama. Barangkali bagi kita pemahaman ini hal yang lumrah, Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ummi Maktum, atau yang menyebut yang lain Ummu Maktum. Ini sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara fisik memiliki keterbatasan, buta kedua matanya, tidak lihat gemerlap-gemerlipnya dunia. Suatu ketika habis subuh,
beliau menunggu selesainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir, berdoa. Beliau nunggu di tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa keluar. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, Abdullah bin Ummi Maktum ini kemudian menyambangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, saya ada keperluan yang akan saya sampaikan kepada engkau. Singkat cerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Maktum tersebut. Ya Rasulullah, aku ini buta kedua matanya. Kemudian, apakah aku memiliki rukhsah, memiliki keringanan untuk tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat jamaah? Pertanyaan ini disampaikan oleh Maktum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apakah engkau sama sekali tidak melihat jalan atau pepohonan atau warna-warni kehidupan yang ada di muka bumi Allah ini? Kemudian Maktum ini menjawab, ya Rasulullah, saya sama sekali memang tidak bisa melihat warna-warni kehidupan yang orang-orang ceritakan, itu saya tidak lihat. Singkat cerita, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai Ummu Maktum, engkau mendapatkan rukhsah, engkau tidak sholat berjamaah di masjid, tidak apa-apa. Kemudian Ummu Maktum bilang, ya Rasulullah, terima kasih, engkau telah memberikan keringanan kepadaku. Begitu Ummu Maktum ini menganjak langkahnya untuk pulang, Ummu Maktum kemudian dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Ummu Maktum, apakah engkau mendengar azan? Apakah engkau mendengar iqamah dari masjid ini? Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum itu menjawab, wahai Rasulullah, saya masih mendengar azan. Apalagi suara Bilal ketika mengumandangkan azan itu, beliau naik ke bukit, kemudian suaranya sangat keras, sangat lantang, hingga didengar dari rumah Ummi Maktum tersebut walaupun jaraknya tidak dekat. Singkat cerita, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kalau seperti itu, kalau kau masih mendengar azannya Bilal, maka keringanan tadi saya cabut. Selama kau masih mendengar kalimat azan yang dikumandangkan oleh Bilal, maka bagimu wajib untuk datang ke masjid. Nah, untuk melaksanakan perintah tersebut, Bapak Ibu yang saya hormati, Abdullah bin Ummi Maktum itu kemudian memasang tali dari rumahnya sampai ke masjid demi melaksanakan sholat jamaah, demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perlu diketahui, jarak rumah Abdullah bin Ummi Maktum dari Masjid Nabawi itu, konon dalam Asar dan Kisah Sirah Nabawiyah, itu jaraknya nyaris hampir 3,5 kilo. Dibuat tali dari rumah Ummi Maktum itu ke masjid, itu biar tidak tertinggal sholatnya. Coba rumah kelolaan panjenengan, dari masjid atau dari musola terdekat, jaraknya berapa? Bahkan kadang-kadang musola dan masjid yang terdekat dengan rumah kita itu tidak berjarak, berhimpit. Adane yo jelas, komate yo jelas. Begitu ada kalimat adzan, adane ben rampung,
Begitu adane rampung, engko ngenteni komat. Begitu komate rampung, engko ngenteni wong terlat siji ora kaiki. Begitu terlat satu ndak apa-apa, kala-kala rasa salat jamaah. Begitu kala ora salat jamaah, ya wis ora salat jamaah ora kaiki, sing penting si gelem salat. Satu demi satu, sedikit demi sedikit kita dijauhkan dari sholat jamaah. Nanti kalau sholat jamaah bayannya sholat jamaah ora kaiki, sing penting sedoyan sholat. Nanti kalau sudah seperti itu cara beribadahnya kepada Allah, dilunturkan lagi. Kalau ora sholat ora kaiki. Nanti kalau sholat ora kaiki, nanti dilunturkan lagi. Ya. Wong sholat sudah biasa. Sholat cukup sehari yang ringan-ringan saja. Yang penting kan masih ingat Allah. Nah ini berbahaya. Sampai suatu ketika Bapak Ibu yang saya hormati, perjuangan Umi Maktum menuju ke masjid karena beliau ini yang mengumandangkan adzan pertama, atau kalau dalam bahasa kita adzan tahu-tahu gitu ya, jam 3 adzan. Itu beliau pernah suatu ketika berangkat dari rumahnya yang jauh itu, yang sudah dipasang tali itu, keadaan hujan lebat dan angin. Beliau berangkat di tengah-tengah jalan jatuh. Pulang lagi, ganti baju lagi, pakai payung kalau sekarang atau mantel atau apa untuk biar beliau tidak hujan, berangkat lagi di tempat yang sama, jatuh lagi. Kemudian beliau pulang lagi, ganti baju lagi, berangkat lagi. Di tengah-tengah perjalanan persis seperti yang pertama dan kedua, beliau jatuh lagi. Benar ada yang nolong dari belakang. Begitu ada yang nolong dari belakang, dalam hati Umi Maktum tersebut bilang, ini yang nolong pasti malaikat. Tidak mungkin tidak malaikat. Malam-malam jam 2:30 atau jam 2, karena beliau harus sampai jam 3 kira-kira. Kalau dalam jam kita itu kemudian bilang, wahai Tuhan, aku keluar dari rumah menuju ke masjid Nabi ini enggak sekali, tapi 2 kali, bahkan 3 kali ini. Pertama jatuh, kedua jatuh, ketiga jatuh ditolong Engkau. Kalau berkenan sekiranya Engkau menolongku, tolong aku dituntun sampai ke masjid. Dituntunlah Umi Maktum itu ke masjid. Begitu sampai ke masjid, di pintu masjid, Umi Maktum bilang, mari kita masuk masjid bersama. Yang menolong itu bilang, enggak, saya enggak mau masuk ke masjid. Silakan engkau masuk ke masjid. Loh, bukankah engkau telah menolongku? Apakah engkau sebagai seorang muslim yang sama-sama menyembah Allah? Kemudian orang itu bilang, wahai Maktum, saya ini bukanlah seorang muslim. Saya ini bukan golongan dari manusia. Saya ini adalah jin kafir. Nolong itu ternyata jin kafir. Wah, kenapa engkau mau menolongku dalam posisi yang kemudian aku akan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, mau melakukan sholat jamaah, kenapa engkau harus menolongku? Beliau bilang, wahai Maktum, engkau itu ketika pergi ke masjid, jatuh pertama kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosamu karena kegigihanmu. Begitu jatuh, engkau bangun lagi, engkau berangkat lagi menuju ke masjid. Ini barangkali beda ceritanya dengan kita. Ya. Begitu berangkat ke masjid, ya,
kemudian kepleset jatuh, bali orang-orang beli masjid meneh. Bari langsung minta dipanggilkan tukang pijet, kira-kira kayak gitu ya. Umi Maktum enggak. Kemudian Umi Maktum bilang lagi, kenapa kau harus menolongku yang kedua? Kemudian bilang, begitu kau jatuh yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu dan mengampuni dosa orang-orang yang kemudian sholat berjamaah bersamamu di masjid. Ini begitu mulianya orang yang akan melakukan sholat berjamaah, ada halangan, ada rintangan, kemudian dia tidak ragu, dia tidak menyerah, dia tetap tangguh, dia tetap gigih. Kemarin saya mencoba untuk itu, karena tempat penginapan belajar di Tanah Haromain itu jauh. Biasanya kalau umroh kan dekat. Ini belajar jadi duta Quran itu jauh. Dan bisanya ke masjid hanya subuh. Karena pembelajarnya jadi jam 8 pagi sampai 8 malam. Begitu saya coba subuh-subuh, ternyata jalan dari penginapan ke Masjidil Haram itu 2 jam. 2 jam persis. 2 jam. Ini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, ada enggak yang dari rumahnya jalan kaki 2 jam sampai masjid ini? Ya, ketinggalan ya. Kalau acara jam 5 berarti berangkatnya kurang lebih tadi jam 4 atau jam 3. Jam 3. Begitu sampai di masjid langsung sarapannya langsung hilang karena jalan kaki 2 jam. Begitu mau pulang ceklan boyok, kira-kira kayak gitu. Nah kemarin saya nyoba itu, bismillah jalan kaki. Masya Allah, ternyata jalan kakinya saya menuju ke masjid belum apa-apa dibanding Umi Maktum, apalagi dibanding perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Lah kita menuju ke masjid, pertama jalannya sudah halus. Kedua, penerangan lampu sudah sangat luar biasa. Ketiga, masjid yang kita tuju adalah masjid yang kemudian nyaman untuk beribadah. Nyaman untuk beribadah. Apalagi masjid yang kita tempati ini. Sangat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah. Bersih, nyaman, bisa khusyuk dan lain sebagainya. Inilah kemudian fungsi pertama Masjid Nabawi, fungsi Masjid Nabawi dalam sejarah peradaban umat Islam sebagai tempat pusat ibadah dan spiritualitas. Yang kedua, masjid diposisikan sebagai tempat pendidikan dan tempat untuk menuntut ilmu. Kajian-kajian dilakukan baik terhadap jamaah yang dalam tanda kutip usianya sudah tidak muda lagi seperti kita, maupun kepada jamaah-jamaah yang muda yang perlu kemudian dikhususkan untuk diberi kajian, dibimbing agar mampu menghidupkan masjid secara optimal. Ini bapak-bapak yang hadir di sini, ibu-ibu yang di sini kan rata-rata usianya sudah tidak muda lagi. Sudah tidak muda lagi. Nah, ciri-ciri orang yang sudah tidak muda lagi yang pertama ialah mudah lupa. Mudah lupa. Jadi kita ini kan ngaji tidak sekali 2 kali. Tapi karena kita sudah tidak muda lagi, sering lupa. Berangkat ngaji, pulang apa sing diulangi kelalen. Jangankan seperti itu. Kemarin ada kejadian, Bapak Ibu yang saya hormati, krono sudah sepuh, sudah tidak muda lagi, begitu pengajian selesai, mulai gugup, suaminya sudah di atas kendaraan, keri-keri kendaraannya podo kabeh, nomere sing beda. Iki kaya-kaya bojoku diboncengi to jebule dudu bojone. Ini kejadian betul, gitu ya. Jadi iki kendaraane kok padha ki.
pawakane kaya-kaya padha bojoku, diboncengi, bojone ora kontrol ndelok mburi. Starter noto begitu tekan ngomah dilinguk jebule dudu bojone. Jebule bojone tanggane. Akhirnya mau tidak mau harus diantarkan kembali, kemudian minta maaf dan saling memaafkan. Mudah-mudahan kok bar ngaji ki ora keliru mboncengke bojone wong. Maksudnya seperti itu. Usia kita kan sudah tidak muda lagi. Maka pendidikan untuk masjid tidak hanya untuk usia tua. Tidak hanya untuk usia tua. Karena usia tua kita ciri yang kedua adalah tenaga, sendi yang kita miliki, tulang yang kita miliki sudah tidak kuat seperti dulu. Jadi kalau anak-anak muda gendengan, foto, selfie itu biar kelihatan mesra. Tapi kalau bapak ibu gendengan tadi naik dari bawah ke atas, gue menuju ke rumah bareng. Jadi tadi jenengan gendengan dengan istri jenengan naik ke sini itu bukan di foto ben mesra ora. Menuju tibo bareng. Karena usia kita memang sudah tidak muda lagi. Maka kita butuh anak-anak muda untuk dididik agar mau masuk ke dalam masjid. Ada peristiwa Bapak Ibu yang saya hormati, Masjid Kuba sebagai masjid yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali didirikan, itu ada peristiwa yang sangat unik. Yang pertama, ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat alim, hafalannya Quran banyak, dijadikan imam. Kemudian mengimaminya sangat lama sekali. Suwenen, kira-kira kayak gitu. Hingga kemudian di antara jamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sholat subuh, biasanya kalau kita memperhatikan, kalau sholat maghrib biasanya yang dibaca tidak lama-lama. Kalau isya itu biasanya ayatnya panjang-panjang. Kalau subuh panjang juga. Kalau di tempat kita rasa khawatir, pendek kabeh, tayang panjang. Sebab panjang sedikit biasanya langsung protes terhadap imam, kayak ganti baik kesuwen. Itu. Ternyata itu juga terjadi dulu. Ketika ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lama yang mengimami, kemudian ada salah satu jamaah yang infirad, yang keluar dari jamaah, kemudian wadul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, itu sahabat itu munafik. Kenapa munafik? Karena dia bolos di dalam sholat. Kemudian Rasulullah SAW memanggil, kemudian dikonfirmasi, singkat cerita, kemudian Rasul tanya, ya sahabat, kenapa engkau sholatnya tidak sampai selesai? Ya Rasulullah, beliau kalau jadi imam itu lama sekali, bacaan ayatnya sangat panjang. Kemudian Rasulullah menasihati, ya, wahai sahabatku, kalaulah kamu ingin panjang dalam membaca ayat suci Al-Quran dalam sholatmu, maka bacalah ketika engkau sholat sendirian atau sholat sunnah. Terus Pak moco surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir ora kaiki, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau kau ingin membaca surat setelah surah Al-Fatihah dalam sholat jamaah, maka bacalah semisal surah Al-Fajr. Jadi pedomannya surah Al-Fajr. Kira-kira ya satu halaman lebih, separuh. Ya. Satu halaman, kemudian baliknya separuh. Kurang lebih seperti itu. Ada sahabat yang lain menjadi imam, itu kebalikannya. Kalau tadi panjang-panjang, kalau ini pendek-pendek, yang dibaca senengi surah Al-Ikhlas, kulhu.
Dia tidak pernah baca yang lain. Sholat maghrib rakaat pertama qul huwallah. Kedua dititeni qul meneh, qul meneh, qul lagi. Sampai dititeni jamaah. Ya, kita kan seperti itu. Kadang-kadang kita ini jamaah. Iki mesti suwe iki. Apalagi kalau di dalam sholat tarawih itu kan sudah ada jadwalnya. Ditelok jadwalnya. Kena sing imam ki kudu luru mushola liya. Atau yang seneng bacaan pendek-pendek, wah ini beres ini. Sholatnya nang kene baik sebab cepat. Akhirnya ini juga diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada sahabatmu, apakah hafal Quran atau tidak? Kalau sholat itu cepat sekali. Yang dibaca itu hanya surah Al-Ikhlas. Dipanggil oleh Rasulullah. Hai sahabat, apakah betul? Ini ada aduan ketika engkau menjadi imam sholat, kau sholatnya selalu membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian sahabat itu bilang, ya Rasulullah, bukan aku ini tidak hafal Quran. Sebab rata-rata sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hafal Quran 30 juz. Tidak boleh hafal Quran 31 juz, kepunjulan. Sebab kemarin ada itu viral di media. Saya hafal Quran berapa? 32 juz. Ketara ngawur gitu ya. Ketara ngawur. Masa baca Quran sampai hafal Quran 32 juz, wong Qurannya saja hanya 30 juz. Nah, kalau kita, saya dan panjenengan ini hafal surah-surah dalam Al-Qur'an bukan berapa juznya. Kalau berapa juz kita hafal, kita banyak menghafalkan juz. Juz jambu, juz melon, juz apel dan lain sebagainya. Tapi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata hafal Quran 30 juz. Sehingga ketika dikonfirmasi apakah engkau tidak hafal Quran, saya hafal Quran ya Rasulullah. Kenapa engkau membaca dalam bacaan sholat hanya surah Al-Ikhlas? Beliau menjawab, sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan satu surat di dalam Al-Quran di dunia ini, maka niscaya Allah hanya akan menurunkan surah Al-Ikhlas. Maka aku sangat cinta terhadap surah Al-Ikhlas karena isi dan kedalamannya mampu mengantarkan aku untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawaban Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kalau engkau membaca surat menjadi imam, panjangnya tidak melebihi sebagaimana panjangnya surah Al-Fajr. Kalau sahabat tadi membaca surah Al-Baqarah, itu dibaca separuh, satu ayat, satu rokaat. Maka ora padha kuat. Dulu ada PP Muhammadiyah, barangkali Bapak Ibu yang dulu pernah hadir, itu tahun 2000-an ke IMBS Sutarlum Pekajangan, diiringi oleh bapak-bapak cabang dan ketua-ketua majelis. Sholat taraweh itu mulainya jam 1 malam. Ternyata membacanya itu bukan suratnya pendek, tapi membacanya sangat lama sekali, sehingga dari 4 baris selesai tinggal 1 baris. Karena lamanya, lama banget. Bukan panjangnya ayat yang dibaca, tapi bacanya dengan metode tadabbur. Bismillahirrahmanirrahim. Ora dilanjut ditadaburin dhisik. Sakwen. Iki kapan terus sih? Kayak gitu ya. Lama sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Ora dilanjut sakwen. Akhirnya mau nih patang rokaat jadi sak rokaat. Jadi sak baris, tadinya 4 baris menjadi satu baris. Jadi panjang sekali ya tidak boleh, pendek sekali tidak boleh. Kalau kau jadi imam kebetulan ayatnya tidak panjang, minimal 3 ayat. Kadang-kadang ada yang gampang. Waladdallin amin Yasin Allahu Akbar. Ya kadang-kadang ada yang seperti itu. Lah itu jangan seperti itu.
Oh, nemen panjang sekali ya jangan, pendek sekali ya jangan. Ada yang dikiranya iki bakal suwi ini nemen gitu. Dia baca Ar-Rahman langsung Allahu Akbar. Ya jangan juga. Ini. Maka masjid ini harus menjadi pusat pendidikan tidak hanya kaum tua tapi kaum muda. Kaum muda. Hingga kaum muda dekat dengan masjid. Ada kemudian sebagian dari kita berbeda pendapat tentang anak-anak dan anak muda. Ada yang takmirnya ekstrim. Anak-anak dibuatkan tempat sendiri untuk sholat agar orang tua sholatnya kemudian bisa khusyuk. Bahkan dibuatkan bangunan sendiri hingga kemudian mereka jauh dari masjid. Perlu kita ketahui, kalau ada anak-anak di masjid, pelayon, guyon, dolanan, itu pantas karena mereka anak-anak. Sebagaimana dulu waktu kita kecil. Aring masjid, ya turun nang masjid, sarungan, turun nang isor beduk, barangkali seperti itu. Hingga kemudian di masjid menjadi tempat yang nyaman. Kalau kemudian ada bapak-bapak, ibu-ibu di dalam masjid, koyo bocah cilik dolanan, lah itu baru yang keterlaluan. Nah, bocah-bocah guyon, jembalian dan lain sebagainya, itu ndak apa-apa wong bocah. Tapi kalau sing jembalian itu wong tua, itu berarti masa-masa yang kemudian masa kecilnya kurang bahagia, terlelak masa kecilnya, kira-kira kayak gitu. Maka mari kita bersama-sama jadikan masjid ini sebagai pusat pendidikan. Pendidikan apa? Pendidikan bagi anak-anak muda. Memang tidak di Muhammadiyah terutama itu tidak populer Bapak Ibu. Tidak populer untuk pendidikan kaderisasi yang terstruktur itu tidak populer. Tidak populer. Kalau bangun masjid, bangun gedung, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, 20 miliar, itu Muhammadiyah biasa. Tapi mempersiapkan SDM yang dibiayai dengan dana yang banyak, kemudian kembali kepada Muhammadiyah, kembali kepada kita, itu tidak banyak. Tidak banyak. Saya contohkan. Berapa kader yang dimiliki oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Doro, yang disekolahkan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Doro, kemudian nanti kembali kepada Muhammadiyah. Berapa gedung yang dibangun oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Doro, masjid, sekolah, dan lain sebagainya, itu banyak miliaran kalau kita hitung. Tapi berapa kader yang disekolahkan, kemudian nanti akan kembali ke Muhammadiyah? Itu tidak banyak. Tidak banyak. Maka jangan heran kalau kemudian kita tidak memiliki iki bakale kader kita yang akan jadi kepala sekolah SD Muhammadiyah ini. Ini yang akan menjadi direktur BTM kelak. Ini yang akan menjadi guru Muhammadiyah. Karena kita tidak pernah ngader dari masjid ke masjid. Karena kader itu biayanya banyak, tidak populer dan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Hingga ketika kita butuh sesuatu, kemudian kita mencari di luaran sana. Dan ini saya merasakan betul, kemudian kami di MBS Miftahul Ulum Pekajangan membuat kader dari Masjid Miftahul Ulum. Sekarang kita memiliki kader sebanyak 37 kader yang kita sekolahkan. 1 tahun membutuhkan biaya kurang lebih hampir 700 juta. Tapi tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu. Tapi kalau sudah lulus, kita janjian sama keluarganya, anak panjenengan ini dengan jenengan anak nasab. Tapi dengan saya anak nasib. Jenengan bapak
dan ibu biologisnya anak ini. Tapi saya adalah bapak dan ibu ideologis anak panjenengan. Jadi ada anak biologis, ada anak ideologis. Ada santri biologis, ada santri ideologis. Ini tetap anak biologis panjenengan. Ini tetap anak nasab panjenengan. Tapi nasibnya, ideologisnya itu harus ke IMBS, harus ke Muhammadiyah. Kemarin kami baru nyekolahkan kedokteran, diterima di Unimus, biaya full. Biaya full. Nyekolahkan kedokteran kan tidak murah itu, tidak murah. Tapi begitu selesai 4 tahun yang akan datang, IMBS punya dokter. Hari ini kita memberangkatkan gelombang pertama ke Mesir. Kemarin baru kita lepas. Biaya full. Insya Allah gelombang kedua nanti 3 anak. Hari ini 2 orang sedang menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita punya 37 kader yang kita sekolahkan, baik di dalam maupun di luar negeri. Baik yang berbasis umum maupun berbasis agama. Nanti kalau mau cari kepala sekolah, sudah kita persiapkan anak kita sendiri, kader kita sendiri. Kalau mau cari guru biologi, kita sudah punya kader sendiri, sudah lulusan kita sendiri, sudah kita persiapkan dan kita biayai sendiri. Nah, kadang-kadang kita lupa itu. Bahkan masjid nggak pernah punya kader imam. Hingga begitu sholat mau dilaksanakan, qomat sudah dikumandangkan, lengak-lenguk. Sapa sing arep dadi imam? Termasuk Masjid Raya Rawangmangun Jakarta. Kekurangan imam. Masjidnya besar, bagus. Mengimami hanya sholat masjid, sholat maghrib sama sholat isya. Itu digaji 3,5 juta. Itu Masjid Muhammadiyah. Amal usahanya hebat. Begitu dibanding ke PCM Pekajangan, dihampirkan ke MBS. Ada enggak santri yang hafalannya bagus, bacaannya Quran bagus, kemudian bisa menjadi imam di masjid kami? Karena masjid kami tidak punya imam pokok. Gitu. Kemudian kita tawari santri yang dari Depok. Santri MBS yang dari Depok, mau enggak jadi imam di sana? Iksannya gajinya sekian. Akhirnya komunikasi, kita kasih nomor telepon dan sekarang jadi imam sana. Itulah kaderisasi. Kalau hanya sekedar membayar sekolah, Muhammadiyah udah biasa. Kalau hanya sekedar menggratiskan sekolah, Muhammadiyah udah biasa. Kalau hanya sekedar kemudian disekolahkan, itu biasa. Tapi kemudian disekolahkan, di MOU-kan, dikerjasamakan, ditakkitkan, menjadi kader kembali ke Muhammadiyah, menjadi anak ideologis Muhammadiyah, itu yang jarang. Yang jarang. Maka masjid ini harus menjadi sumber pendidikan kader. Semampunya. Semampunya. Itu kami lakukan ketika saya belum masuk ke pondok. Di pondok, keluar, bikin gubuk, bikin masjid. Sekarang masuk ke pondok lagi di Masjid Al-Kausar Pondok Benciran. Itu kaderisasi dari SD, SMP, SMA dan kuliah. Kaderisasi. Orang tuanya dipanggil, siap enggak kembali ke Muhammadiyah? Kalau siap, akan kita biayai sekolahnya sekuatnya. Kalau kuatnya S1, S1, S2, S2, S3, S2, S3, S3. Karena kan kita hanya menyenelkan saja kan. Karena Universitas Muhammadiyah banyak yang gratis. Tinggal kemudian bagaimana makannya. Digotong oleh jamaah. Dan alhamdulillah meluluskan 3 sarjana, 1 SMK, dan sekarang masih ada 2 anak yang sekolah. Walaupun kelimpungan. Karena yang dukung ini tidak banyak. Kalau bikin bangunan, sing nyumbang banyak. Tapi kalau bangun SDM, itu tidak banyak. Tidak populer di tempat kita. Tidak populer. Ini. Kemarin kita baru nyekolahkan arsitek yang diterima di IPB.
Tahun ini MBS yang diterima di IPB ada 7. Ada 7. Karena berhasil mendatangkan Pak Rektor gitu ya. Kita 7, salah satunya arsitek. Gitu. Kita biayai full kehidupannya. Tapi begitu pulang, nanti pulangnya ke MBS. Pondok itu tidak hanya butuh ahli tafsir, tidak hanya butuh pinter yang baca Quran, tapi arsitek juga perlu biar bangunannya tidak roboh. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bangun itu kan harus ada perhitungannya, ada perhitungan, ada rasio-rasionya, ada ilmunya, sehingga peristiwa yang sekarang terjadi tidak terjadi. Jadi tidak hanya butuh ilmu agama saja. Kita nyekolahkan di Universitas Aisyah Jogja psikolog. Kita baru memetik sarjana MIPA dari UMP, baru selesai. Dan mudah-mudahan dari masjid muncul kader-kader unggul. Memang tidak populer, tapi ini perlu kita garap agar masjid ini tidak hanya dipenuhi oleh kita-kita, saya dan panjenengan yang usianya sudah tidak muda lagi. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, masjid menjadi pusat sosial dan kemanusiaan. Ini karena Rasulullah SAW begitu mengurusi Masjid Madinah, tidak hanya untuk sholat, tidak hanya untuk kaderisasi, tapi pusat kegiatan sosial dan kemanusiaan. Yang pertama, masjid menjadi tempat untuk berkumpulnya umat, menyelesaikan problematika sosial, dan mempererat ukhuwah. Dulu saya pernah berdebat sengit ketika membangun Masjid Al-Hikmah Podo. Berdebat sengit. Begitu sudah jadi, kalau dengan masjid ini ya masih bagus masjid ini. Kalau dengan masjid ini ya masih besar masjid ini. Ya. Tapi insya Allah nyaman juga. Itu begitu jadi masjidnya, pagar depan itu mau dipagar. Ini dipagar aja ditutup. Nanti begitu selesai sholat, ditutup masjidnya. Gitu. Pokoknya bentuk tetap bersih. Toiletnya bersih. Ben ora padha pipis di situ. Akhirnya kita yang muda-muda nggak setuju. Ini kalau masjid nggak dibuka, ini masjid bukan menjadi tempat untuk ibadah, tapi tempat untuk bertapa angker. Gitu. Nggak usah dikasih gerbang yang besar, kemudian begitu selesai ditutup, jangan. Biarkan ini untuk bermanfaat untuk umat. Untuk umat nggak apa-apa. Kalau kotor ya dibersihkan, kalau rusak ya diperbaiki, kalau nggak ada ya dibangun. Hingga nanti solutif. Masjid ojo nggo parkir, kadang-kadang kan seperti itu. Nggo parkir pe ora entuk. Padahal masjid menjadi tempat parkir gratis. Di tempat-tempat yang lain parkir sudah tidak gratis. Bahkan sekarang sedang viral gara-gara parkir jadi gebrek. Ini. Masjid menjadi parkir solusi gratis. Pipis gratis, parkir gratis. Kalau ada minum gratis, syukur-syukur, makan gratis, syukur-syukur. Menjadi problematika bagi umat. Sekarang kalau parkir, arep tuku sesuatu durung sida tuku, tapi parkirnya tetap bayar. Ini. Arep pipis kadang-kadang bingung. Nang pom bensin orang bayar, kue kon bayar. Arep pipis nang Indomaret, kue kudu blonjo dhisik. Arep paring masjid, kue masjid digembok-gemboke gedene ora pantes. Ini kan tidak solutif. Akhirnya kita buka, jangan digembok, jangan dibikin gerbang yang sangat rapat. Tetap terbuka 24 jam. Kalau kemudian takut barang-barangnya hilang, barang-barang yang berharga itu yang dikunci. Jadi, akhirnya sekarang kalau ada orang Gojek, GoFood, dan lain sebagainya, pengen istirahat, itu istirahat ya di masjid itu. Kita sediakan paling air putih. Syukur-syukur kalau ada teh ya kita sediakan teh. Kalau ada kopi kita sediakan kopi. Mereka ngaduk sendiri, mereka bisa minum dan lain sebagainya. Dan kita pasang wifi di situ. Walaupun masih penuh dengan keterbatasan. Masjid ini harus menjadi pusat sosial dan kemanusiaan.
kita bisa belajar bersama-sama. Walaupun tidak harus sama, tapi menjadi hal yang maklum bagi kita bahwa masjid ini sebagai tempat ibadah mahdoh dan tempat ibadah ghairu mahdoh. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita upayakan menjadi nyata dan menjadi keberkahan bagi kita bersama. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya hormati, kajian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup kajian pagi hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.